Shalom, selamat pagi adik-adik. Selalu semangat pagi. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Ya, kita bersyukur karena kita kembali dipertemukan dalam ibadah Sekolah Minggu Gereja Toraja Jemaat Moria Palu. Ya, sekarang kita akan memulai ibadah kita. Semuanya bangkit berdiri, kita angkat pujian. Shalom, shalom, selamat pagi. Masih semangat puji nama Tuhan? Masih kakak. Ya, kalau begitu kita angkat pujian, dua tanganku mempunyai jari. Dua tanganku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Ayun tangan lentik jari, puji nama Tuhan. Dua kakiku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus. Ya, adik-adik, semuanya tenang. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Ya, silakan duduk kembali. Ya, adik-adik, sekarang kita akan mengaku dosa kita kepada Tuhan. Semuanya tangannya dilipat, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengaku kami sering melakukan kesalahan, kami sering membuat hati Tuhan sedih. Tuhan, kami mohon ampun. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Ya, kita dengarkan berita anugerah. Berita anugerah dari Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-29. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Amin. Ya, adik-adik, kita masih mau memuji nama Tuhan. Semuanya bangkit berdiri, kita menyanyi ku menang, ku menang. Haleluya, haleluya.
Ya, silakan duduk kembali. Kita dengarkan petunjuk hidup baru yang terambil dari Yeremia pasal 37. Yeremia pasal 37 ayatnya yang ke-9. Beginilah firman Tuhan, janganlah kamu membohongi dirimu sendiri dengan mengatakan, orang-orang Kasdim itu telah pergi untuk selamanya daripada kita, padahal mereka tidak pergi untuk selamanya. Amin. Sama-sama kita akan membaca Mazmur yang terambil dari Mazmur 5 ayat 4. Mazmur 5 ayat 4. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku, pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Amin. Ya, adik-adik, kita akan mendengarkan cerita. Semuanya sudah siap untuk dengar cerita baru? Sudah siap, Kakak. Ya, kalau begitu kita mau memuji Tuhan, kita menyanyi Hati Ini Rumahmu. Serta mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kakak Windy. Untuk itu kita akan satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur hari ini, pada pagi hari ini, kami boleh bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Mu, walaupun kami masih berada di rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus, pada saat ini, kami akan membaca serta mendengarkan firman-Mu, berkati kami semua Tuhan, agar kami dapat berfokus pada firman-Mu saja. Berkati juga Kakak Windy ya Tuhan yang akan bercerita. Tuhan Yesus, ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Wah, shalom adik-adik. Iya, pasti hari ini begitu sukacita ya. Minggu lalu kita sudah sama-sama merayakan Paskah dan hari ini kita bertemu kembali lagi bersama-sama untuk hari ini mendengarkan firman Tuhan. Wah, di depan Kak Windy ini ada yang kenal enggak? Ada yang kenal? Ada ya, iya. Hai Kak Rensi. Bagaimana kabar hari ini Kak Rensi? Iya, adik-adik dan Kak Rensi pernah berbohong tidak? Pernah. Sering atau pernah? Sering. Oh sering, Kak Windy juga. Nah adik-adik kalau sering berbohong atau pernah berbohong,
Hari ini Kak Windy ingin bercerita sesuatu yang luar biasa hari ini untuk adik-adik. Nah, Kakak Windy mau peragakan ya, bagaimana itu sikap yang sering berbohong ya. Karen sih, kau tahu tadi itu saya kasih bocor ban motornya ke Putri. Tapi jangan kau kasih tahu ya sama dia. Kalau kau kasih tahu, tunggu kau di depan gereja. Harus memangnya betul ya, kau janji ya. Kasih kau uang, jangan memang kasih tahu dia ya. Hati-hati ya. Apa saya jengkel sekali sama Putri itu. Sering sekali dia bully saya. Dia bilang ini itulah, war dia WA di story namaku. Dia kira bagus tuh. Ya. Oke. Ya. Adik-adik pernah seperti itu? Seperti Kak Windy tadi berbohong. Oh, adik-adik hari ini serdadu-serdadu yang lagi menjaga kuburnya Tuhan Yesus. Anggap ini kuburnya Tuhan Yesus ya. Waktu mereka menjaga itu, mereka terheran-heran. Kenapa waktu mereka masuk di kubur Yesus itu, batunya sudah tidak ada lagi. Terus mereka lihat ke dalam, ternyata mayatnya Tuhan Yesus sudah tidak ada. Mereka takut sekali nanti mereka disalahkan. Dan mereka lari, berterbit-berit mereka lari. Dan di tengah jalan mereka bertemu dengan imam-imam. Nah, imam-imam ini mereka tidak suka sekali dengan Tuhan Yesus. Mereka benci sekali dengan Tuhan Yesus. Terus tiba-tiba muncullah serdadu-serdadu atau prajurit-prajurit yang gagah perkasa yang jaga kuburnya Yesus. Tapi ternyata waktu itu mereka tidur juga. Terus dibilang, ada apa? Imam-imam, kami capek sekali. Kami tadi itu mau ceritakan kalau kami tadi ke kuburnya Yesus. Tapi apa yang kami lihat di kuburnya Yesus itu, Yesus sudah tidak ada. Yesus sudah tidak ada, sama sekali sudah tidak ada. Apakah dia bangkit? Nah, imam-imam itu bilang kepada mereka. Mereka memanggil, terus imam-imam itu juga berjalan dan memanggil para tua-tua. Nah, tua-tua ini dan imam-imam ini sama-sama orang yang tidak suka dengan pelayanan Tuhan Yesus. Bahkan mungkin mereka yang menyalibkan Yesus waktu itu. Dan mereka sama-sama berunding, baku bisik-bisik dorang. Dorang bilang begini, bagaimana sudah ini? Sudah ketahuan kalau Yesus itu bangkit. Tapi jangan sampai orang-orang tahu itu Yesus itu bangkit, bagaimana caranya? Jadi mereka berunding bilang begini. Jadi mereka bilang sama prajurit-prajurit itu. Mereka sekongkol supaya bikin berita yang bohong. Bilang bahwa murid-muridnya yang curi jenazahnya Tuhan Yesus, mayatnya Tuhan Yesus. Bukan, padahal Yesus itu bangkit. Mereka tidak mau sama sekali ketahuan bahwa Yesus itu bangkit. Mereka mau semua orang yang ada di orang Yahudi waktu itu tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang tidak bangkit-bangkit. Nah, itu yang mereka mau kasih tahu berita bohong itu. Akhirnya mereka bilang sama serdadu-serdadu itu, hei serdadu-serdadu, prajurit-prajurit, tolong ya kasih tahu kepada semua orang kalau muridnya Tuhan Yesus itu yang curi. Waktu kalian tertidur, murid Tuhan Yesus itu diam-diam mencuri mayatnya Tuhan Yesus. Bilang berita seperti itu ya. Awas ya kalau bilang yang benarnya bahwa Yesus itu bangkit. Nah, mereka dikasih apa ya? Ternyata waktu itu mereka supaya mulutnya mereka berkata yang bohong, mereka dikasih uang. Mereka dikasih uang adik-adik. Serdadu-serdadu itu yang jaga kuburnya Tuhan Yesus itu, yang tadi lari tergesa-gesa itu dikasih uang. Dikasih uang. Jadi imam-imam dan tua-tua itu bilang, prajurit-prajurit, ini uang untuk tutup mulut ya. Jangan sampai ada yang tahu kalau Yesus itu bangkit. Tolong beritakan kepada semua orang Yahudi bahwa mayatnya Yesus itu dicuri sama murid-muridnya. Wah, ternyata apakah
saudara-saudara itu memilih mengambil uang atau tidak ya? Kalau setelah kawin dikasih ini kepada adik-adik, mau enggak ya? Wah, ternyata saudara-saudara itu ambil uang itu. Dan dia ikuti maunya ahli-ahli Taurat waktu itu, imam-imam sama tua-tua waktu itu. Dan akhirnya mereka beritakan kepada semua orang bahwa mayatnya Yesus itu dicuri sama murid-muridnya, bukan bangkit. Jadi berita itu tersiar. Tetapi bagi kita orang percaya, apakah betul bahwa mayatnya Tuhan Yesus itu dicuri? Enggak, pasti tidak. Karena minggu lalu kita sudah merayakannya. Mayatnya Tuhan Yesus tidak sama sekali dicuri. Tapi Yesus itu bangkit. Jadi hari ini cerita kita belajar tentang, belajarlah untuk berkata yang benar, berkata yang jujur. Untuk tidak berbohong seperti serdadu-serdadu tadi, seperti prajurit-prajurit tadi. Nah adik-adik, di cerita ini terdapat di mana? Ya, kita buka Alkitab kita bersama, kita buka cerita ini terdapat di Matius 28 ayat 11 sampai ayat yang ke-15. Nah, kawin dibaca ya karena ayat ini begitu pendek. Kawin dibaca judulnya Dusta Mahkamah Agama. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal itu kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Nah, walaupun serdadu-serdadu itu dibayar adik-adik untuk berkata yang bohong, tetapi satu yang kita percaya bahwa Yesus itu benar-benar hidup. Dia tidak mati dan dia tidak dicuri jenazahnya. Nah, hari ini kita belajar untuk berkata yang benar. Gunakan mulut kita dengan baik. Nah, supaya kita bisa menggunakan mulut kita dengan baik, kita minta pertolongan Tuhan supaya Tuhan bisa berjaga di setiap kehidupan kita, terutama di mulut kita, supaya bisa berkata yang benar. Nah, adik-adik, minggu lalu kawin ini punya door prize. Hari ini punya door prize lagi buat adik-adik. Nah, door prize yang minggu lalu itu, yang jawab itu ternyata pemenangnya adik kita Gisler ya, Gisler pemenangnya. Dan hari ini Kawini mau kasih pertanyaan lagi satu. Jadi permainannya syaratnya seperti minggu lalu. Siapa yang pertama kali menjawab dan pada saat menjawab itu jawabannya dikirim ke nomor WA Kakak Rensi yang nanti akan tertera di bawah sini. Nah, mau enggak dia? Pasti mau ya. Oke. Pertanyaannya seperti ini. Siapa yang tadi disuruh oleh tua-tua dan imam-imam untuk berbohong? Ya, siapa yang tadi disuruh oleh tua-tua dan imam-imam untuk berbohong? Ya, jawabannya itu ada di Matius tadi, Matius 28 ayat 11 sampai 15 ya. Ya, selamat mengikuti ibadah teman-teman. Terima kasih sudah mendengarkan cerita saat ini dan sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, demikianlah firman Tuhan. Kiranya apa yang sudah kita dengarkan tadi bisa kita dapat lakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Kita akan doa Bapa kami secara bersama-sama. Untuk itu, mari lipat tangannya semua. Kita ucapkan doa Bapa kami, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Kau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Tiba saatnya kita akan memberikan ucapan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Untuk persembahannya nanti amplopnya boleh diambil di depan gereja dan dikembalikan di kantor sama pengurus kantor jemaat ya, sama Kakak Jain atau Kakak Yance. Untuk persembahan kita, mari kita buka Alkitab kita dari Mazmur pasal 5. Mazmur pasal 5 ayatnya yang keempat. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku, pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Amin. Untuk mengiringi persembahan kita pada pagi hari ini, mari kita memuji Tuhan dari pujian Beri Syukur, Beri Syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Kita akan menyanyi ini sekali lagi. Beri syukur, bila syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Untuk doa syafaat kembali ke Kakak Windy. Ya, mari kita satu dalam doa, mari berdoa dengan sungguh-sungguh, lipat tangan dan tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini kami boleh kembali bersekolah minggu, beribadah bersama, bahkan kami sudah memuji menyembah-Mu. Dan tadi kami bersyukur boleh memberikan persembahan. Berkati persembahan ini Tuhan supaya bisa dipakai dalam pelayanan sekolah minggu. Bahkan juga berkati yang masih sisa pada orang tua kami, oma opa kami, tante dan om kami ya Tuhan, supaya bisa dikelola dengan baik ya Bapa. Kami juga berdoa saat ini, terima kasih tadi kami sudah mendengar firman-Mu. Berkati kami ya Tuhan dan ajarkan kepada kami untuk selalu berkata yang benar. Karena kami kadang dengan kekuatan kami tidak mampu Tuhan. Tapi Tuhan yang menolong kami, Tuhan berjaga di mulut kami, di hati kami. Supaya apa yang kami keluarkan, perbuatan kami seturut dengan kehendak Tuhan. Kami tidak mau seperti serdadu-serdadu tadi, prajurit-prajurit tadi. Kami mau berkata bahwa Yesus sudah bangkit dan kami mempercayai itu. Dan kami bersyukur Tuhan, punya Tuhan seperti Engkau yang selalu ada bersama-sama dengan kami. Bahkan Tuhan menolong kami ketika kami melakukan hal yang tidak benar, Tuhan ampuni kami. Karena itu selalu ingatkan kami dengan Tuhan yang selalu hadir bagi hidup kami. Kami juga berdoa saat ini buat adik-adik sekolah minggu kami ya Tuhan, yang sudah sekolah dan yang belum sekolah. Terlebih yang belum sekolah, Tuhan berkati mereka dalam tumbuh kembang sehingga menjadi anak yang bertumbuh, berkembang di dalam Tuhan. Bahkan berkati orang tua untuk mendidik menjadi teladan yang baik dan benar dalam kehidupan mereka. Berdoa juga saat ini Tuhan bagi adik-adik kami yang sudah sekolah di bangku SD dan SMP Tuhan. Di masa pandemi ini sungguh amat tidak mudah Tuhan, sekolah secara online tidak seperti biasanya. Tetapi Tuhan tolong kami di masa-masa kami jenuh Tuhan, di rumah, hanya di rumah, terkungkung di rumah. Kiranya Engkau Allah yang selalu menyertai kami dan juga menolong orang tua kami untuk mendidik kami bersama dengan guru kami. Kami juga berdoa berikan kesehatan, kekuatan bagi orang tua kami. Kami juga berdoa Tuhan berikan kekuatan, kesehatan bagi kami. Di masa pandemi ini kami takut dengan virus corona. Tetapi kami percaya ada Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kami. Karena itu jaga kami menjadi penolong dan perisai bagi hidup kami. Terima kasih ya Tuhan sekali lagi untuk cinta-Mu, untuk kasih-Mu, untuk penerimaan Tuhan. Untuk kasih setia Tuhan yang begitu besar bagi kehidupan kami. Kami juga ingat dan terus berdoa bagi bangsa kami, kota Palu di mana tempat kami makan, orang tua kami bekerja, kami sekolah, kami bermain di sini ya Tuhan, berkati kota ini. Bahkan berkati juga bangsa kami ya Tuhan. Tuhan terus menolong dan menyertai. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar juga kami akan bersama-sama akan mengakhiri ibadah kami. Kiranya Engkau Allah yang terus menyertai kami saat kami di rumah, belajar online ataupun di mana kami, biarlah kami boleh berhati-hati ketika keluar masuk ya Tuhan. Dan kami tahu sekali lagi ada Tuhan yang selalu menjaga dan menyertai kami.
Pimpin juga guru-guru sekolah minggu ya Tuhan. Berikan kesetiaan dalam melayani yang kuliah, yang masa dalam pendidikan dan pekerjaan. Tuhan juga menolong yang sudah menikah pun juga Tuhan menolong rumah tangga mereka. Terima kasih ya Tuhan, ini menjadi doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Mari adik-adik kita semuanya berdiri. Mari kita nyanyikan pujian, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Tuhan melihat kita. Amin. Tuhan menjaga kita. Amin. Tuhan menyayangi kita. Haleluya, haleluya, amin. Ya, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Untuk itu kita nyanyikan pujian, Ku Mau Jadi Berkat. Selamat hari Minggu semuanya, Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa. Dah.